Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit. Di video ini saya akan share pengalaman pribadi saya ketika mengerjakan skripsi pada saat kuliah, khususnya dalam hal mindset atau pola pikir dalam mengerjakan skripsi. Di video ini saya tidak bahas seperti apa itu skripsi, metode-metode dalam penelitian, dan lain-lain. Itu semua udah banyak yang bahas dan banyak juga referensi yang bisa kalian baca mengenai hal tersebut. Di video ini hanya berfokus pada mindset yang harus kita tanamkan dalam mengerjakan skripsi based on my experience. Oke, yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Buat tujuan mau beresin skripsi ini sampai kapan? Apakah mau di semester 7, semester 8, atau semester 9? Atau seterusnya. Di bagian pertama ini, saya mau mengingatkan kalau kalian itu masih ada karir yang harus dikejar setelah beres kuliah. So, gunakan waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan skripsi ini. Jangan lama-lama karena ada beberapa pekerjaan atau bahkan hampir kebanyakan untuk melamar pekerjaan itu ada batasan umur yang harus kalian perhatikan. Lalu, pikirkan dan renungkan juga terkait orang-orang yang telah support kalian kuliah. Mau bayar semesteran sampai kapan nih sambil nunggu skripsi kamu selesai? So, jangan sampai uang dan tenaga yang telah mereka keluarkan menjadi sia-sia karena skripsi kamu gak kelar-kelar sampai 14 semester. Kemudian yang kedua yaitu disiplin dalam mengerjakan skripsi. Di poin ini fokusnya adalah membangun rasa disiplin dalam mengerjakan skripsi. Jangan menunggu datangnya motivasi atau mood dulu untuk mengerjakan skripsi. Kamu harus disiplin dalam waktu dan konsisten buat mengerjakan skripsi, entah lagi bagus atau jeleknya mood kamu. Anggaplah seperti berangkat sekolah jam 7 pagi. Mau kamu tidur jam 9 atau jam 12 atau bahkan jam 3 subuh, kamu tetap jam 7 pagi itu harus sudah ada di sekolah. Nah, begitu pula dengan disiplin dalam mengerjakan skripsi. Kamu harus punya jadwal buat ngerjain skripsi dan kamu juga harus konsisten dalam setiap mengerjakan skripsinya. Kemudian yang keempat yaitu always prepare for the backup. Maksudnya adalah kamu harus nyiapin buat kemungkinan terburuk. Kamu bisa meminimalisir hal tersebut, misalnya ketika lagi bimbingan, kamu bisa record audio selama bimbingan berlangsung. Ini sebagai salah satu cara kalau kamu lupa apa yang diarahkan atau diminta dari dosen pembimbing. Kamu bisa dengar audio recordnya buat cek kembali apa yang harus diubah atau direvisi atau yang ditambahkan dalam skripsi kamu. Lalu yang keempat, kerjakan dengan serius, jangan asal-asalan. Kamu jangan takut untuk bertanya dan meminta bantuan. Kamu bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing atau teman untuk mendapatkan perspektif lain yang bisa membantu memecahkan kebuntuan kamu. Kamu juga bisa meminta bantuan kakak tingkat yang mempunyai judul serupa dengan kamu jika dia berkenan. Next, yang kelima yaitu gunakan tools yang ada. Memanfaatkan tools online yang bisa membantu kita dalam mengerjakan skripsi seperti ChatGPT, Google Scholar, Quillbot, dan lain-lain. Penggunaan ChatGPT dalam mengerjakan skripsi dapat memberikan berbagai manfaat signifikan. Sebagai asisten virtual, ChatGPT dapat membantu merumuskan ide, memberikan saran, dan menjawab pertanyaan terkait topik penelitian. Dengan kemampuan AI yang canggih, ChatGPT bisa menjadi salah satu sumber inspirasi dan solusi saat menghadapi kebuntuan. Lalu Google Scholar merupakan alat yang berguna untuk menemukan referensi akademis dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik skripsi. Dengan akses ke jutaan artikel, buku, dan makalah penelitian dari seluruh dunia, Google Scholar memungkinkan kamu untuk mencari literatur terbaru dan paling kredibel. Fitur pencarian lanjutan dan filterisasi yang disediakan juga membantu mempersempit pencarian sehingga lebih tepat sasaran. Menggunakan Google Scholar memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi kamu adalah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian Quillbot adalah alat yang efektif untuk parafrase teks dan meningkatkan gaya penulisan. Dalam proses penulisan skripsi, seringkali diperlukan untuk menyusun ulang kalimat atau paragraf agar lebih jelas dan mudah dipahami tanpa mengubah makna aslinya. Quillbot membantu melakukan hal ini dengan cepat dan efisien, sehingga penulis dapat fokus pada konten dan analisis.
Dengan memanfaatkan tools online seperti ChatGPT, Google Scholar, dan Quillboard secara optimal, kamu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengerjakan skripsi. Setiap alat memiliki keunggulan tersendiri yang dapat mendukung berbagai aspek penulisan dan penelitian. Lalu yang terakhir yaitu konsisten. Konsistensi dalam mengerjakan skripsi adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Dengan membiasakan diri untuk bekerja secara rutin dan teratur, setiap hari kita dapat membagi tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, meskipun terkadang menghadapi rasa malas atau kebosanan, akan memastikan kemajuan yang stabil dan berkesinambungan. Dengan menjaga ritme kerja yang konsisten, proses penyusunan skripsi akan terasa lebih ringan dan lebih terorganisir, sehingga hasil akhirnya bisa maksimal sesuai dengan harapan. Jadi itulah beberapa mindset yang harus kita tanamkan dalam mengerjakan skripsi. Dengan mindset yang tepat, proses pengerjaan skripsi akan menjadi lebih terstruktur, terarah, dan bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Intinya, fokuslah pada proses, bukan hanya hasil. Nikmati proses penelitian dan penulisan, jangan terlalu terobsesi dengan hasil akhir, tetapi hargai setiap langkah yang telah diselesaikan. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan skripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terbantu. Dan juga silahkan komen jika kalian mau share pengalaman mengerjakan skripsi kalian. Saya Adit, see you in the next video. Bye-bye.